Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Remira Studio. Kita lanjutkan saja tutorial Odoo 15 kita kemarin. Yang di sesi pertama kita baru setup master data mulai dari COA-nya ya. Sudah selesai semua. Di sini kalau kita lihat di GL-nya ya, reporting GL, kita kan sudah punya data yang di setup ya. Terus kalau kita lihat dari data persediaan stok barangnya, kita ke inventory produk. Nah ini kalau kita lihat secara on hand-nya kita sudah punya ya, sudah bisa buat transaksi. Nah tapi nanti kita akan mencoba simulasi transaksi. Kita akan memakai itu ya, PPN. Jadi kalau customer dan supplier kita itu PKP ya, pengusaha kena pajak. Sebelumnya kita setting dulu besaran pajaknya ya, setup pajaknya itu ada di modul accounting di sini ya, modul accounting, configuration, terus text ya. Nah ini masih bawahnya masih bahasa Indonesia. Maaf, bahasa Inggris ya, kita akan rubah nanti. Tapi seingat saya itu untuk keterangan PPN keluaran sama PPN masukannya itu juga masih bahasa Inggris ya. Kita rubah dulu lagi ya. Itu di kepala 2 berapa ya biasanya bawahnya. Sebentar. Nah ini ya, ini kan masih bahasa Inggris ya, VAT purchase sama VAT sales. Nah ini yang purchase berarti kita ganti apa ya, keluaran ya, PPN keluaran, terus ini kita juga ganti kebalik, ini yang keluaran, ini yang PPN masukan. Tadi ini kan yang VAT purchase ya. Nah setelah itu kita setting di teksnya ini ya. Pertama untuk yang ini PPN keluaran tapi sudah include di harganya. Nah untuk ini ya, dia kalau settingan bawaan Odoo-nya ini kan untuk penjualan ya, jenis pajaknya, tapi di base ini teksnya dia dimasukin ke masukan, harusnya kan ke keluaran ya. Kalau jual kan keluaran, kalau beli masukan. Kebalik ya. Kalau jualan itu keluaran, tapi kalau beli masukan. Jadi bolak-balik. Edit. Nah ini PPN keluaran include. Jadi ini untuk PPN yang sudah include ya. Terus besarannya 11%. Nah ini saya ganti ke yang PPN keluarannya ya. Ini juga PPN keluaran include. Kalau include di advanced optionnya ini include price-nya kita checklist. Ini bisa kita kasih keterangan ST-nya sudah termasuk PPN. Nah, simpan. Kemudian untuk yang PPN masukannya ini yang include juga ya, PPN masukan ini juga besarannya
11 111 KPN, masukkan KPN, masukkan. Terus di sini juga di checklist include pressnya ya. Terus di sini sudah termasuk KPN. Nah, ini untuk setup yang include-nya sudah selesai. Kita akan merubah yang di sini untuk exclude ya. Jadi harga sebelum pajak atau harga tidak termasuk pajak. Edit. Nah, ini kita ganti PPN keluaran exclude. Besarannya sesuai peraturan terbaru ya dari pemerintah, yaitu 11%. Terus di sini PPN keluaran nah, ini nggak perlu di checklist karena tidak include di pressnya ya. Tinggal ganti keterangannya belum termasuk PPN. Nah, kemudian yang ini untuk yang masukan ya, PPN masukkan X ini diganti ke masukkan. Besaran jangan lupa 11%. Nah, ini juga belum termasuk PPN gitu ya. Nah, kurang lebih begini. Nah, kalau kita lihat di configuration accounting, nah ya, sudah ada ya keterangannya bagian keluaran include, exclude, atau mau dikosongin atau diganti exclude. Misal saya ganti yang exclude ya. Nah gitu ya. Jadi nanti pas bikin quotation itu langsung pajaknya itu yang harganya sebelum pajak, maaf. Kita simpan dulu. Kemudian setelah itu kita tugas selanjutnya itu mengimpor master customer. Ini kan masih kosong ya, master customernya baru ada percobaan satu ini. Nah, formatnya ada gimana kemarin? Teman-teman nanti juga bisa ini ya, tinggal download link yang saya sertakan. Nanti saya sertakan kembali di deskripsi video ini. Res customer ini yang customer ya betul. Jadi itu formatnya, sebentar, ini tumben loading. Formatnya itu ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh apa namanya, master customer. Nah, ini di sini memang saya sudah siapkan kayak kredit limit, ID PKP, kode transaksi, NIK, terus tax address atau alamat di NPWP, terus pajaknya, terus nama pajak. Nah, ini untuk kolom-kolom ini harus diisi sesuai ini ya, data sebenarnya. Kalau nggak sesuai nanti tidak valid, itu odonya juga ada validasi, dia akan menolak ya. Untuk kayak ini ID ini kan NPWP si customer ya. Ini kalau asal kita ngarang untuk dummy itu nggak bisa, itu harus pakai
yang valid di Odoo-nya juga udah ada validasi kalau NPWP itu tidak valid. Nah, ini ada di mana posisi ini ya, dari sini ID PKP sampai ke sini itu kalau kita lihat dia itu ada di sini. Ini contohnya customer ini ya. Nah, ini ada ini ya, ID PKP-nya ya. Nanti kalau kita setting true itu nanti kita harus ngisi lagi di mana ya. Nah, ini ya kode transaksinya gitu ya. Nah, terus misal kalau kode transaksinya itu kepada pihak yang bukan pemungut PPN, customer biasa ya, ini ya. Nah, ini ID PKP-nya misal saya setting true ya, saya true. Nah, kode transaksinya itu apa tadi? Kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Kepada pihak yang bukan pemungut PPN dalam kurung customer biasa. Kalau nggak salah begini ya, 01 nya ikut ya biasanya. Nanti kita coba, kalau error kita masukin 01 nya. Nah, ini ya. Nah, terus tag address, tag name itu di sini. Nah, apa? Sementara dikosongin dulu juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini yang saya isi. Nah, oke. Yuk kita coba ya. Ada error di mana? Favorit, import record, upload, template-nya yang res partner ini ya, select. Nah, kita tes kode transaksinya apa ini? Oh, harus ada 01 nya ya, benar, harus ada 01 nya kalau nggak salah ini. Jadi di sini ada 01 ini ya. Nah, kalau nggak salah seperti ini. Oke, kita coba lagi. Masihkah belum bisa? Load lagi. Mana ini dia, res partner, tes. Nah, ya betul, jadi harus ada 01 nya ya. Nah, kalau kita impor, nah terus kita cek salah satunya ya, misal yang ini ya, Makmur. Nah, ini ID PKP nya sudah ada, terus apa namanya, di kode transaksinya sudah ada. Ini NIK, tax address, tag name nanti disesuaikan ya dengan keterangan dari customer yang teman-teman punya. Nah, sebenarnya untuk fill-nya ini masih banyak lagi yang kalau pengen disesuaikan ya. Kayak kalau kita mau memasukkan kontak untuk pengiriman, jadi pengiriman dengan penagihan alamat yang berbeda itu kita bisa tambahkan di sini. Terus di sini price listnya, delivery method, terus salesperson-nya untuk customer ini siapa, ini bisa ditambahkan fill salesperson. Nah, untuk apa namanya, ini ya apa namanya, secara advance-nya nanti kalau kita ingin nambahin apa aja di sini ya, kita nanti bahas lagi mungkin di sesi-sesi yang lain gitu ya. Ini sementara kita agar bisa punya master customer dan vendor dulu ya. Ini tampilan apa ini dari mana?
Terus yang kemudian di master ini ya, master vendornya, jadi kita impornya lewat purchase ya, kalau tadi lewat sales purchase vendor. Nah vendor juga sama, kalau ID PKP nya mau diisi juga bisa ya, ini REST partner. Nah ini ada beberapa contoh data dummy untuk supplier ya, kredit limit. Nah, ini ID PKP sama itunya saya copyin aja ya dari ini ya, nah, dari sini ya, copy sama soalnya sini. Oke, kemudian apa lagi? Sudah semua? Sudah. Kita coba upload ya. Kita ke sini, impor record, upload dokumen yang vendor. Nah ini ya vendornya, select tes, udah nggak ada error, impor. Oke, kita sudah punya master supplier dan master vendor, jadi nanti kita bisa simulasi transaksi jika menggunakan ini ya, customernya menggunakan PKP gitu ya. Apa sih bahasa ininya yang gampang, jika ada pajaknya atau gimana lah ya. Nah terus di ini warehouse sudah saya setting belum ya? Kok saya kesini warehouse, kita cek dulu setting. Ya sudah semuanya. Ini nama warehouse-nya ya. Oh ya sudah ada ya. Nah kita akan coba membuat demo ini ya, demo data sales quotation atau sales order ya. Kita langsung ke ini menu atau modul salesnya, terus kita buat grid. Nah customernya misal Jawa Bumi Makmur. Nah ini berlaku sampai kapan, misal seminggu sampai tanggal 11 gitu ya, terminnya 15 hari misal. Nah terus kita tambahkan produknya, misal di sini kayak makanan, kategori makanan mana? Nah, makanan yang paling mahal apa nih, cheese cracker 10. Nah terus pajaknya PPN keluaran exclude ya. Nah ini 11% ya. Terus kita simpan saja dulu. Atau mungkin tambahlah biar kelihatan besaran PPN nya. Sama apel hijaunya 10 kilo juga ya. Ini PPN keluarannya juga kita isi. Nah ini PPN keluarannya segini, simpan. Nah kemudian kita juga membuat ini ya, purchase nya, pembelian grid. Kita beli ke Baru Bangkit misalnya.
receiving date-nya misal akan diterima tanggal 6 Remira Warehouse. Oke. Nah ini tadi cheese kita beli 5. Ini PPN masukannya apa nih? Include ya, kita ganti yang exclude. Terus apel hijaunya juga yang ini 5, ini kita ganti exclude ya, jadi pajaknya exclude semuanya. Save. Kemudian oh ya, tadi di sales ordernya saya lupa itu receiving date-nya ya. Receiving date-nya itu ada di other info ya. Nah, ini delivery date-nya. Misal akan dikirim tanggal 5 gitu. Ya, oke. Oke, kita langsung konfirmasi, terus kita lakukan pengiriman. Kita masukin jumlahnya. Save. Delivery-nya bisa di-download kan? Kayak ini ada trouble karena ini ya, saya install di Docker sih. Start, kita lihat dulu IP-nya berapa ya. If config 192.168.315. Kita aktifkan dulu. Setting sebentar ya. Sistem parameter. Nah ini IP-nya tadi berapa? 168.4345. Nah, 43, ini 45. Dan 45 kan betul ya. Oke. Maaf, ini ada sedikit teknikal kecil ya, karena tadi delivery slipnya nggak bisa keluar karena masalah report URL-nya di sini. Tadi di inventory aja langsung ya, terus di delivery. Nah ini kalau kita print deliverynya harusnya sudah bisa download. Nah gitu. Nah, kurang lebih nanti tampilan delivery slipnya kan seperti ini teman-teman. Nah ya, ini data company dummy saya, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, kurang lebih. Nah kemudian kita validate saja, terus kita buat ini ya, tagihannya ya, kita create invoice-nya. Nah ini kan sudah bisa create invoice ya, kita buat invoice-nya. Nah, regular invoice.
Kemudian ini invoice date-nya saya ambil hari ini ya, kode transaksinya yang ini ya. Nah ini karena kita tadi sudah setting itu apa namanya, TKP-nya ya. Jadi kalau ini kita nggak isi, nanti pas di confirm dia nggak mau kan, pas di save dia nggak mau, karena si customer ini yang atas nama CV Bumi Makmur itu sudah kita setting bahwa dia memang customer yang PKP menggunakan kode transaksi. Nah ini kita pilih dulu yang ini ya, save. Nah terus oh ya satu lagi ya, saya lupa, itu sebelum confirm itu kita akan membuat dummy itu ya, dummy e-faktur. Itu ada di mana ya dummy e-fakturnya? Nah ini dia e-faktur. Nah kita akan membuat berapa, misal 10 ya. Nah ini depannya saya ganti misal 2021 gitu ya. Ini data dummy ya, 2021. Nah ini otomatis ganti depannya ya. Nah ini kita ganti misal kita punya 10 nomor e-faktur gitu. Ini hanya dummy, nanti nomor ini teman-teman isi dari nomor e-faktur yang didapat dari Dirjen Pajak ya. Ini hanya sebagai contoh dummy saja. Nah jadi ketika kita apa namanya confirm ini, nanti sudah disertakan dengan nomor fakturnya. Nah kita confirm ya. Kemudian apa namanya, untuk PO nya kita juga akan lakukan penerimaan ya. Nah ini di confirm, setelah di confirm kita lakukan penerimaan ya, receive produk dulu, edit. Nah ini editnya harus dari sini kalau PO ya. 5 ini juga 5, save, validate. Kemudian PO nya kita bisa create bill ya, create bill. Nah ini dia, kalau bill ini enggak itu ya, bill date nya apa, nggak ada ya. Oh nanti kita yang dapat nomor faktur sih soalnya dari itu, saya lupa ya, save. Nah confirm. Nah kemudian kalau kita lihat di accounting, kita sudah punya ini ya, unpaid invoice dan unpaid bill ya. Kalau kita bayarkan ya, bayarkan ini banknya sudah saya setting belum ya, banknya jurnal bank sudah ya ini ya. Kita buat bank lagi ya, add bank account. Jangan pakai, kita langsung di jurnal aja ya, jurnal create misal BCA, tipe bank. Nah kita simpan dulu ya, short kodenya TNK2, save. Nah ini sudah langsung dibuatkan akunnya ya. Oke, kita registerkan paymentnya, kita arahkan ke BCA ya. Jadi ini kita bayar
register. Ini jurnalnya kita pindah ke BCA sebesar sesuai nilai tagihannya ya, termasuk dengan PPN nya ini ya, trade payment. Nah, kemudian juga untuk tagihannya kita juga bayar register ke BCA tanggal sekarang. Nah, oke. Jadi outstanding BCA nya tinggal segini ya, nanti kita rekonsil. Nah, kalau kita lihat di GL, maka kita sudah punya PPN masukan sama PPN keluaran ya. Nah, nanti kan ini harus dilawan, kemudian sisanya kita bayar pakai jurnal bank gitu ya. Oke, nah tapi sebelumnya kita ini ya olah dulu ini outstanding paymentnya ya ini. Jadi karena kita ada uang masuk dan uang keluar. Nah, ini kita create ya rekonsilnya, kita ambil invoice ini, nah, kita paste, terus partnernya siapa tadi? Bumi Makmur sebesar 197.580 ya, kita salin. Jadi langsung inilah jadi satu ya, sama ini billnya juga. Nah, jadi satu rekonsil untuk dua ini ya. Jadi ini saya koma, headline di sini. Nah, kemudian CV baru bangkit ya. Nah, ini kalau uang keluar kita pakai tanda minus ya, 62437.50. Nah, ini minus paste. Nah, saldo akhirnya kita masukkan di kita masukkan di sini ya. Nah, save, kemudian kita post. Kemudian untuk proses rekonsilnya, does have been reconcile automatically. Coba kita lihat ya, sudah ini ya, sudah balance ya GL nya. Kalau kita lihat di GL nya, pelaporan GL nya ya, nah jadi kita sudah nggak punya outstanding payment ataupun outstanding receipt, dan di BCA sudah ada saldonya yang untuk membayar dan terima pembayaran dan untuk membayar. Nah, nanti di sesi berikutnya ini, biar videonya nggak terlalu panjang, kita akan ini ya, menjurnal PPN keluaran dan PPN masukannya, dan selisihnya itu akan kita bayarkan dari saldo BCA ini. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf untuk sesi kedua Odo 15 ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkenan mampir, selalu mendukung channel saya dari awal sampai akhir, dan yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe ya, jika tidak merepotkan, mohon dukungannya walau hanya sekedar like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sekali, saya ucapkan sekali lagi, atas segala kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Semua manfaat ilmu yang ada di tutorial ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari saya cukup sekian. Kita akan lanjutkan di sesi ketiga nanti ya.
kita akan menjurnal ini PPN keluaran dan masukannya, dan kita akan sambung sesi-sesi berikutnya dengan membahas modul-modul yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.